Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Di mana kasus Subang hari ini dan terkini ya, Polda Jawa Barat akan kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Di mana kemarin itu kan penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar mendatangi TKP kasus Subang untuk persiapan rekonstruksi ya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan nantinya saat rekonstruksi akan menggunakan barang bukti yang telah diamankan. Iya, jadi nanti barang-barang buktinya yang asli ya saudara-saudara, yang sudah diamankan pihak kepolisian. Lalu, kami hari ini memetakan alat peraga untuk persiapan rekonstruksi yang nantinya alat peraga tersebut akan diganti dengan barang bukti yang sudah kita amankan. Kata Pak Surawan, lantas kapan rekonstruksi kasus Subang akan digelar saudara-saudara? Itu yang menjadi pertanyaan. Belum ada kabar kapan akan digelar rekonstruksi kasus Subang ini. Kita hanya bisa menunggu kapan jadwalnya ya. Lalu Pak Surawan kembali mengatakan soal waktu belum menentukan kapan rekonstruksi akan digelar. Hal itu lantaran masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan ya saudara-saudara. Namun kemungkinan rekonstruksi kasus Subang akan digelar pekan depan. Kemungkinan minggu depan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini baru bisa dilakukan. Kita masih menunggu persiapan jaksa penuntut umum. Kata Kombes Pol Surawan, rencananya akan ada sekitar 95 adegan di rekonstruksi kasus Subang sesuai dengan prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan. Semua adegan dalam prarekonstruksi akan kita hadirkan di rekonstruksi nanti. Sebelum dilaksanakan rekonstruksi, kata Pak Surawan lagi, polisi masih terus melakukan memeriksa saksi untuk memperkuat. Untuk tersangka saat ini masih tetap 5 orang, yakni Danu Yosep Mimin Arigi dan Abi Aulia. Lalu saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, di mana 4 tersangka kasus Subang masih belum mengakui perbuatannya. Keempat tersangka itu adalah Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Keempatnya menyangkal kesaksian Danu dalam kasus Subang tersebut. Danu yang menguak kasus Subang juga ditetapkan juga sebagai tersangka ya saudara-saudara, di mana Kombes Pol Surawan tidak mempermasalahkan pada 4 pelaku yang masih menyangkal. Iya, tidak mempermasalahkan saudara-saudara. Ia mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang kuat. Lalu, yang jelas kami tetapkan 4 tersangka tersebut karena kami sudah punya alat bukti yang kuat, bukan hanya keterangan Danu. Nah, jadi saudara-saudara, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi sudah ditetapkan menjadi tersangka bukan karena keterangan Danu saja, tetapi pihak kepolisian sudah mempunyai alat bukti yang kuat. Iya. Bisa dibuktikan di pengadilan nanti. Mimin dan 2 anaknya sejauh ini masih wajib lapor dan kami masih terus lakukan pemeriksaan saksi untuk memperkuat bukti lainnya. Lanjut Kombes Pol Surawan. Di mana pihak penyidik Polda Jabar mengatakan saudara-saudara, pengajuan menjadi justice kolaborator yang dilakukan tersangka Muhammad Ramdhanu masih dalam proses di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ya. Itu akan terus berjalan dan mudah-mudahan bisa selesai sebelum persidangan. Kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yaitu Pak Surawan ya, di lokasi kasus Subang Senin pada tanggal 13 bulan 11 2023. Iya, untuk diketahui saudara-saudara bahwa kasus ini dilanjutkan lagi setelah 2 tahun lebih membeku ya.
Ini berkat pengakuan Danu. Danu berani menyerahkan diri ke Polda Jabar dan siap pasang badan untuk mengungkap peristiwa pembunuhan terhadap tante dan sepupunya itu. Danu merupakan anak dari kakak Tuti ya saudara-saudara. Berkat pengakuan Danu, Polda Jabar juga menetapkan Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi jadi tersangka. Namun, hanya Danu dan Yosep yang ditahan. Tetapi sejauh ini Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi menyangkal kesaksian Danu ya saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui juga. Di mana dalam prarekonstruksi tersebut sudah jelas dan gamblang Danu memperagakan siapa-siapa saja yang terlibat dan bagaimana kedua korban dieksekusi oleh para tersangka lainnya. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang, di mana yang menghilangkan nyawa ibu dan anak atau Ibu Tuti dan Amelia di Subang, Jawa Barat. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah singgah dan selalu stay di channel ini. Tetap dukung aku saudara-saudara untuk mengupload berita-berita terkini tentang kasus Subang dan tentang kasus lainnya. Terima kasih saudara-saudara, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.